Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus IKM Mushola Al-Masturiyah, Ketua IKM Bapak Dani, seluruh para penggiat majelis ilmu, Ketua Majelis Pak Muhid, seluruh jamaah, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, ibu ya nambah nanya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Amin. Takutnya besok gak datang lagi. Semoga istiqomah. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan dengan batin kita. Allah kabar-kabar keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita duduk bersama di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Kita melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad, nasihat-nasihat yang sangat penting untuk kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan di dunia dan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Saat ini kita berada di Babul Khumasi dan kita masuk pada maqalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah asyrata. Maqalah yang ke-15 atau nasihat yang ke-15. An jumhurul ulama, itu datangnya dari jumhurul ulama, yaitu mayoritas daripada ulama. Apa nasihatnya? Begini Bapak Ibu. Annal fikrata ala khamsati awjuhin. Annal fikrah, sesungguhnya pemikiran. Kita berpikir tentang sesuatu. Mikir gak Pak biasanya? Mikir. Ibu ada pikiran? Jangan sampai gak punya pikiran. Kita punya pikiran, kita mikir. Nah, pemikiran yang benar itu ala khamsati awjuhin, itu meliputi 5 macam, meliputi 5 perkara. Kalau lewat dari 5 ini, gak sesuai dari 5 ini, itu berarti ibu bapak sudah membuang-buang pikiran, menyia-nyiakan pikiran, sehingga nanti yang terjadi malah tambah stres. Oleh karena itu, 5 pemikiran itu apa? 1. Fikratun fi ayatillah, yaitu berpikir fi ayatillah, tentang ayat-ayatnya Allah. Udah pikir belum Bu? Tentang memikirkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu bagaimana? Ayat Allah itu ada 2 macam. Ada ayat Allah. Ayat Allah itu tanda kebesaran Allah. Ada 2 macam. Ada ayat yang bersifat qauliyah, bersifat ucapan, yaitu bentuknya Al-Quranul Karim. Ada ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kauniyah itu apa? Yaitu
alam semesta yang ada di sekitar kita ini merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah. Nah, kita kalau mau berpikir di ayat-ayat Allah, yatawalladu minha, maka akan melahirkan minha dari pemikiran tersebut at-tauhidu, yaitu tauhid mengesahkan Allah. Kita semakin yakin bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqinu, dan juga akan melahirkan sifat yakin, semakin yakin kita bertuhan kepada Allah. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Contoh umpamanya kita berpikir tentang ayat Allah, yaitu yang bersifat kauniyah. Kauniyah itu berupa makhluk ciptaan Allah. Seperti kita punya lidah, Bu. Kita punya lidah. Penting nggak itu lidah? Seandainya nggak ada lidah, tidak hanya nggak bisa ngomong, Pak. Bapak mau makan juga nggak ada rasanya, betul? Nggak ada bedanya ini ayam, ini tahu. Nggak ada bedanya ini manis, ini pedas, nggak ada bedanya. Sehingga orang hidup tidak bisa merasakan nikmatnya makan minum. Itu lidah. Dengan berpikir bahwa kita punya lidah menjadi sangat penting, maka kita menjadi yakin bahwa lidah ini yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan lidah kita, bapak ibu kita apa Allah? Allah. Bapak ibu mah nggak tahu menahu. Tugas bapak udah nyebar benih, selesai. Selanjutnya Allah yang urus bagaimana benih itu bertumbuh kembang, menjadi janin, menjadi bayi, lahir menjadi anak. Ya begitu Pak. Belum lagi kita lihat langit. Siapa kira-kira menciptakan langit? Allah Pak. Kalau ada orang ngaku bisa ciptain langit, jangan pernah percaya Pak. Sampai saat ini alhamdulillah nggak ada yang berani ngaku, oh itu langit ciptaan gua, nggak ada yang berani Pak. Artinya dari semua semesta alam ini nggak mungkin wujud sendiri, itu nggak mungkin. Tapi semua terjadi karena diwujudkan, diciptakan, dan yang menciptakan adalah zat yang sangat agung, sangat hebat, tidak ada yang melebihi kehebatannya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang ngaku, jangan percaya Pak. Atau mungkin ada Tuhan yang dituhankan. Oh Tuhan saya, umpamanya ada orang ngomong Tuhan saya api. Lalu api kira kita bisa gak nyiptain langit? Gak bisa. Oh Tuhan saya ini berhala itu. Ya lucu, berhala aja gak bisa ngomong, gak bisa memberi manfaat, kok jadi Tuhan. Atau Tuhan saya ini itu gak masuk akal. Yang masuk akal adalah yang menciptakan langit beserta isinya pasti zat yang sangat agung. Dan zat yang sangat agung gak mungkin sama dengan makhluknya. Antara sang pencipta dengan yang diciptakan gak mungkin sama. Kalau sama gak masuk akal. Contoh, ibu pernah bikin bakwan. Cantikan mana ibu sama bakwan? Ibu sama membakwan gak? Ya pasti beda antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Bakwan sama ibu pasti beda. Kalau disuruh pilih cantik mana? Cantik ibu lah. Bisa bikin bakwan. Artinya pencipta gak mungkin sama dengan yang diciptakan. Sehingga kita yakin bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul tauhidnya, muncul. Lalu juga muncul, yakin itu muncul. Contoh, kita terlahir telanjang, gak punya apa-apa, betul? Ataupun sekarang bapak punya baju, ibu punya perhiasan, punya tempat tinggal, kira-kira itu hasil jerih payah ibu sendiri atau pemberian Allah? Pemberian Allah Bapak Ibu.
kita hanya sekedar usaha doa. Sekedar usaha doa semestinya yang menentukan Allah. Artinya kalau kita yakin semua itu atas pemberian Allah, jangan pernah takut miskin selama kita taat kepada Allah. Tapi ada nggak saudara muslim kita takut miskin sampai berani ninggalin sholat? Banyak. Kan aneh gitu loh. Dia takut bangkrut sampai berani ninggalin sholat. Takut rugi sampai rela ninggalin sholat. Aneh. Padahal yang memberi kehidupan dirinya, kehidupan kepada keluarganya, kesehatan, itu semua adalah Allah. Kenapa sampai tega ninggalin? Maka kita pikir sehingga muncul keyakinan, gak perlu takut. Selama kita masih taat kepada Allah, gak mungkin kita mati kelaparan. Selama kita masih sayang cinta sama Allah, pasti segala sesuatu dicukupi oleh Allah. Dalam binatang saja nih, binatang bu yang gak pernah sekolah, hidup gak? Hidup. Yang lebih aneh lagi Pak, makanan cicak itu bukan makhluk yang merayap loh Pak. Cicak itu binatang yang merayap, tapi justru makanan dia itu binatang-binatang yang terbang Pak. Coba bayangin, cicak nggak bisa terbang, ya kan? Tapi umpan dia, makanan dia itu binatang yang justru terbang. Tapi hidup gak cicak? Dikasih makan sama Allah. Dikasih Pak. Walaupun kelihatannya dia merayap pelan-pelan, begitu ada makanan, hap, lalu ditangkap. Artinya itu pelajaran buat kita. Cicak yang secara logika Pak, dia terbang gak bisa, cuma merayap di dinding. Sementara makanan itu binatang-binatang yang selalu terbang ke sana kemari. Tapi karena sudah ditakdirkan Allah, waktunya makan ya makan. Gak ada ceritanya innalillahi cicak mati kelaparan, gak ada. Nah ini loh Pak, berpikir tentang ayat Allah akan melahirkan tauhid. Kita semakin mengesahkan Allah dan semakin yakin kepada Allah. Sehingga kalau orang yakin itu Pak, waktunya dagang ya dagang, waktunya sholat ya sholat. Jangan gara-gara dagang akhirnya nggak sholat. Waktunya ngaji ya ngaji. Emang kalau dagang terus berubah jadi kaya? Enggak kan? Makanya udah ya yakin sama Allah, beres urusan. Itu pemikiran yang pertama. Kita latih pikiran kita. Ada waktu lagi sendirian daripada bengong ngelamun yang enggak atau berkhayal yang ketinggian. Hati-hati Pak. Bapak kalau berkhayal ketinggian, kesampaian enggak, stres dia. Betul. Lebih baik Bapak Ibu sakit karena banyak pikiran daripada Bapak Ibu sakit karena enggak punya pikiran. Kalau udah stres enggak punya pikiran Pak. Ya, makanya jangan berkhayal yang berlebihan. Mending kita pikirin tuh ciptaan Allah. Ciptaan Allah di sekitaran kita itu kan banyak benar. Syukur-syukur kita berpikir tentang ayat-ayat firman Allah Al-Quran. Kita baca, kita pahami maknanya, kita renungkan, tadabbur, di situ akan tumbuh keyakinan kita semakin kuat. Saya termasuk orang yang selalu nagih janji kepada Allah, mentadabburi ayat Allah. Salah satunya Bapak Ibu, saya dulu waktu nikah, ini sebenarnya rahasia, tapi karena kita udah teman, saya kasih rahasia. Saya waktu nikah itu, Masya Allah, gaji saya ngajar itu cuma 215.000. Gak punya apa-apa. Sampai-sampai saya akdu nikah, sarung itu saya sarung boleh pinjam, karena gak punya sarung bagus tuh gak punya. Ya sarung yang gajah duduk gitu, yang bawahnya itu keliping begitu Pak. Gak punya sarung bagus. Saya pinjam teman, pinjam sarung yang bagus untuk akdu nikah. Sampai segitunya. Tapi saya paham ada satu ayat yang mana Allah menegaskan
kalau kamu nikah niatnya ibadah taat pada Allah, in yakunu fuqara yunihimullah. Walaupun kamu fakir, maka pasti akan dikayakan oleh Allah. Itu barokahnya nikah. Alhamdulillah, nyatanya nggak punya sarung BHS sekarang. Ya, nyatanya nggak punya motor, punya motor. Nyatanya nggak punya rumah, punya rumah. Itu baru istri satu. Kalau dua, bapak belum ya. Satu aja disyukuri. Itu barokahnya. Saya hanya yakin Allah sudah berfirman seperti itu, maka saya meyakini sepenuh hati dan Allah buktikan janjinya. Itulah pentingnya berpikir tentang ayat Allah. Semakin yakin kita menjalani kehidupan ini. Gak usah gimana kalau anak saya kerja gimana, dapat jodoh siapa. Gak usah stres Pak. Yakin Pak. Allah akan memberikan yang terbaik asal kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi apapun masalahnya, kuncinya satu, apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Apapun masalahnya, gak punya duit, gak punya kerjaan, atau bagaimana, terserah. Apapun masalahnya, solusinya satu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, sehingga semua akan menjadi indah atas izinnya Allah. Yang kedua, wa fikratun fi ala'illah. Yang kedua, berfikir fi ala'illah, dalam nikmat-nikmatnya Allah. Berfikir pada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita pikirin tuh nikmat Allah, sehingga yatawallatu minha, akan lahir minha dari pemikiran itu al-mahabbatu, rasa mahabbah, cinta kepada Allah, wasyukru, dan makin syukur kepada Allah. Sebagaimana tadi saya contohkan, kita punya lidah, kita punya mata. Senang gak punya mata Pak? Bayangin kalau mata kita tiba-tiba dicabut oleh Allah. Kebayang gak Pak sedihnya itu? Kita dikasih mata, alhamdulillah, bisa lihat ini, lihat itu, bisa merasakan keindahan. Karena kita mata punya bisa melihat. Itu kita syukuri. Kita ingat-ingat, ya Allah, ini mata. Kalau sampai ini pecah bola mata, itu kalau pengen operasi ratusan juta Pak. Ratusan juta. Kita syukuri, alhamdulillah, mata saya sehat, bisa melihat. Pernah nggak bersyukur begitu Bu? Bu, terima kasih ya Allah, mataku masih bisa melihat. Pernah ngomong begitu nggak? Nggak pernah. Kita punya dengkul, ya Allah, bangun tidur alhamdulillah, dengkul saya enak, buat jalan enak, buat jongkok enak, buat diri enak. Terima kasih ya Allah, dengkul saya sehat. Pernah nggak ngomong begitu Pak? Soalnya sakit. Soalnya sakit. Manusia itu suka lengah Bapak Ibu. Bahkan jadi kasih sakit, baru dia terasa. Baru ingin, ya Allah, dengkul saya, masya Allah. Dibuat gerak sakit, buat diri sakit, buat jongkok apalagi. Kemarin ada juga. Kemarin waktu sehat lupa syukur, giliran lagi sakit aja ngeluh mulu. Nah kita belajar tuh dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita pikirin tuh Pak. Sehingga dengan begitu kita makin sayang kepada Allah, makin bersyukur kepada Allah. Nanti terlihat orang ini benar-benar syukur, benar-benar sayang sama Allah, nggak terlihat Pak. Ketika kakinya sehat, dibawa kemana itu kaki? Terlihat. Kalau dia sayang dan syukur sama Allah, kaki dibawa melangkah kemana kira-kira? Musola, ngaji, terus mana lagi Pak? Kelihatan Pak.
Ngaku syukur, alhamdulillah kaki saya sehat. Bohong itu bukan syukur kalau nggak kelihatan dibawa ke tempat baik. Kalau cuma dangdutan, mancing, jalan-jalan gitu mah bukan syukur Pak. Makanya ibu, bapak ngaji, walaupun cuma seminggu sekali ngaji, dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Bapak ibu bisa kuat melangkahkan kaki ke musola, alhamdulillah. Mata bisa lihat, alhamdulillah. Kuping dengar bu, kuping, alhamdulillah. Itu dalam rangka syukur Pak. Ngaji itu syukur, alhamdulillah. Jangan kayak orang Solo, gila sakit pura-pura anterin naik ke musola. Kemarin sehat aja nggak pernah ke musola. Makanya jangan nunggu dikasih sakit baru syukur. Sekarang kita syukur. Makanya kalau bangun tidur kita diajarin doa kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Doa itu untuk menyadarkan diri kita. Alhamdulillah ya Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kau telah menghidupkan kami setelah Engkau wafatkan semalaman tadi. Orang mati itu seperti orang tidur Pak. Kalau bukan karena penjagaan Allah, nafas kita, jiwa kita, ruh kita bisa lepas, gak balik-balik lagi. Banyak kan orang tidur bablas gak bangun-bangun, ada mati seutuhnya. Ada juga bangun tidur mati separuh, ada mati separuh. Ya bagian kiri dia bisa digerakin, tangan mati, kaki mati. Kan ngenes Pak. Makanya kita bangun tidur, alhamdulillah sehat. Anggota tubuh kita sehat, ngopi enak, rokok musola. Harusnya begitu Pak. Jangan ngopi, rokok. Dengar azan gak ngeh, dengar ngaji gak peduli, jangan. Nanti kalau Allah cabut itu nikmat, baru kita kesel. Makanya ngaji seperti ini niatkan bersyukur kepada Allah. Nanti kalau kita makin banyak bersyukur, rasa mahabbah, cinta sama Allah itu tambah hebat Pak. Seorang hamba kok cinta kepada Allah, maka dia akan senang mendengar panggilan Allah itu senang. Panggilan Allah itu apa? Ya adzan itu kan panggilan Allah. Coba Bapak jawab dengan jujur, apakah setiap muslim senang dengar adzan? Senang gak Pak? Iya kan gak semua kan? Nah itu tergantung hati mereka. Kalau hatinya mencinta sama Allah, dengar adzan, Allahu Akbar, dia mengucap alhamdulillah. Sudah masuk adzan Isya. Tapi kalau nggak senang ya kesel. Ya udah terbagi lagi. Ada orang begitu Pak? Ada juga yang pura-pura budek ya ada. Dengar adzan, mukanya malah bergegas, malah tidur, malah nyeduh kopi, nyalain rokok, padahal dengar adzan. Itu orang budek apa dengar? Dengar tapi pura-pura. Nanti bikin budek beneran aja, baru tahu rasa. Jangan begitu lah. Kita itu udah dikasih nikmat Allah luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu hitung nikmat Allah, nggak bakal bisa. Dengkul tuh Pak, kalau sudah terlanjur sakit atau patah, mau ganti satu dengkul 250 juta. Ada duitnya. Maka kita bersyukur Allah kasih dengkul sehat. Kemarin saya kepentok sebentar tuh Pak, sholat sakit, sila sakit. Alhamdulillah 2 hari sembuh Pak, kepentok pojokan tembok. Wah berasa itu terasa Masya Allah. Jadi jangan nunggu dikasih sakit baru bersyukur.
terlambat nanti juga. Kita dikasih jantung, dikasih ginjal, nikmat ya itu Pak. Banyak saudara kita ginjalnya bocor ya, harus cuci darah tiap minggu, dan itu nggak jamin sembuh Pak, hanya menunda kematian. Orang cuci darah itu nggak bakal sembuh, hanya menunda kematian. Maka alhamdulillah kalau ginjal sehat, jantung sehat, badan sehat, makan enak, minum enak, ibadah juga. Dan kayak orang sono makan doyan, minum doyan, diajar sholat. Kalau bikin sakit baru rasa. Yang ketiga sekarang, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala, yaitu berpikir fi wa'dillah, yaitu pada janji-janjinya Allah. Pada janji-janjinya Allah. Contoh janjinya Allah apa? Contoh, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fahyahu hayatan thayyibah, dalam sebuah riwayat Allah akan memberikan kehidupan yang sangat baik. Sangat baik. Artinya kita mulai berpikir Allah kasih janji begini, kebaikan, termasuk urusan sedekah. Barang siapa yang sedang mayyuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsirah, Allah lipat gandakan. Terus janji Allah lagi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, dan seterusnya. Banyak sekali Allah memberikan janji-janji untuk menyemangati diri kita di dalam ibadah. Itu Pak, kita pikirin tujuan apa biar kita semangat dalam ibadah. Termasuk barang siapa yang beriman beramal sholih, maka nanti mendapatkan surganya Allah. Itu adalah motivasi janji Allah biar kita semangat Pak. Karena orang model kita kalau nggak diiming-iming itu nggak semangat Pak. Betul. Kamu sholat ya, tapi nggak saya kasih apa-apa, dikerjakan nggak sholat Pak? Ya enggak. Ngapain gak ada apa-apa mau dikerjakan. Kita semakin semangat karena dijanjiin innal abrara lafi 'illiyin, siapa yang baik beramal saleh nanti masuk surga 'illiyin. Sehingga kita semangat beribadah. Siapa yang belajar membaca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan, semangat. Siapa yang mau melangkahkan kakinya untuk menunaikan sholat berjamaah, satu langkah 10 kebaikan, satu langkah menghapus dosa. Janji-janji Allah itu banyak sekali Pak. Dan itu kita pikirin Pak, biar kita semakin semangat di dalam ibadah, tidak malah kendor. Kenapa orang kendor? Karena mungkin belum paham fadilah keutamaannya. Contoh tahajud. Bapak jawab dengan jujur, terakhir tahajud kapan Pak? Ramadan. Ya 6 bulan yang lalu Pak. Bu kalau malam bangun nggak? Dibangun ya? Tahajud ya, tahajud. Kenapa sih orang pada malas tahajud padahal bangun bisa 2-3 kali bangun? Karena mungkin belum paham janji-janji keutamaan yang telah Allah berikan bagi orang yang mau mengerjakan tahajud. Tapi kalau kita pahami itu janji-janji Allah, baik lewat Al-Quran maupun lewat hadis-hadis Rasulullah, maka kita akan semangat menunaikan tahajud Pak. Kalau perlu kita bayar orang deh, saya bayarin ya 50.000 tapi bangunin saya biar gak ketinggalan tahajud. Kalau perlu begitu Pak. Mau gak Bapak suruh bangunin? Suruh bangunin dibayar 50.000, dia bangunin mau? Milih bangunin mau pilih tahajud Pak? Oh, karena manusia itu mentalnya begitu Pak. Tapi itulah penyakit manusia Pak. Kalau dikasih janji, walaupun udah kayak begitu, ada saja yang gak semangat. Kenapa? Dia lebih memilih bayaran kontan. Salah satu contoh Pak,
Sholat qobliyah subuh khairum minal audi wa ma fiha. Itu hadis sahih, Pak. Siapa yang menunaikan qobliyah subuh itu lebih baik keutamaannya daripada bumi beserta kan hebat banget tuh, Pak. Sholat qobliyah hanya 2 rakaat tuh, itu mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada bumi beserta isinya. Tapi ya begitu, Pak. Apakah semua terus semangat qobliyah subuh semua? Ya enggak. Jangankan qobliyah subuh aja lewat. Kenapa begitu? Ya karena wujudnya hadiah itu belum ada. Coba kalau dikasih jelas itu. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah dapat 50.000. Penuh nggak musola? Penuh, Pak. Padahal 50.000 sama bumi beserta isinya mahalan mana? Mahalan bumi kan? Tapi itulah jeleknya kita manusia, lebih memilih yang kontan walaupun sedikit. Nah, kita latih di mental kita. Mental kita latih, jangan selalu diukur dengan materi, jangan selalu diukur dengan hal-hal yang bersifat kontan, instan, jangan. Biar kita semua itu di akhirat punya tabungan. Kita qobliyah subuh, nanti tabungan itu nanti kita unduh di akhirat, Pak. Jangan selalu minta di dunia terus, jangan. Bapak tahajud, saya tahajud Ustaz, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi hidup masih miskin-miskin saja. Ada yang keluh begitu. Saya bilang, Bu, kalau toh nggak diberikan di dunia, pasti diberikan di akhirat. Kalau diberikan di dunia semua, takutnya ibu nanti mati, akhirat kosong, nggak ada pahalanya. Jadi selalulah berbaik sangka, selalu berbuat baik, selalu berbuat amal. Karena itu semua akan kita panen. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat. Kalau nggak diberikan kepada kita, biasanya diberikan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu bisa perhatiin, kalau orang tuanya tekun, maka buah ketekunannya bisa Allah berikan kepada si orang itu, bisa juga diberikan kepada anak dan cucu. Kalau saat ini Bapak sukses dalam satu bidang, itu bukan karena kehebatan kita, Bapak. Bisa jadi itulah usaha, ketekunan, doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Bisa jadi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu jadilah orang yang tekun dalam ibadah, tekun dalam usaha. Nanti anak cucu Bapak Ibu Allah tinggikan derajatnya. Nanti bisa dibuktikan. Banyak kasus begitu kok. Maka dulu saya pernah cerita, saya itu punya teman menghafal Quran hanya butuh waktu 6 bulan, Pak. Menghafal Quran tuh 30 juz hanya butuh waktu 6 bulan. Bapak berapa bulan? Udah bertahun-tahun. Itu kan luar biasa, Pak. Saya 1 tahun 8 bulan baru selesai, Pak. Ini teman 6 bulan. Kita penasaran tuh, Pak. Akhirnya kita main ke rumahnya, pengen tahu nih, kok bisa anak ini hebat nih, apa sih rahasianya? Ternyata orang tuanya Bapak Ibu bukan kiai, bukan ustaz. Orang tuanya itu cuma bengkel tambal ban sepeda. Tapi beliau punya keistimewaan. Setiap ada kegiatan Al-Quran, tak ngaji, tak tafsir, tak khataman, selalu hadir. Beliau rela nutup bengkelnya demi menghadiri acara Al-Quran itu. Dari situlah Allah kasih hadiah berupa anak hebat ngapal Quran hanya dalam tempo 6 bulan. Jadi semua itu akan ada balasannya, Pak. Orang tuanya nggak hafal Quran tapi tekun. Nah, yang hafal Quran akhirnya anaknya. Nanti juga begitu, Pak. Kalau Bapak Ibu tekun dari sekarang akan muncul generasi kita itu yang akan meneruskan ketekunan kita. Entah siapa, entah anak, entah cucu, entah buyut, pasti akan muncul. Nah, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
Akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.